Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Indah. Kita akan bahas fungsi rasional, melanjutkan materi kita. Di fungsi lanjutan ini ada subbab yang paling terakhir ya. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar tentang rasional, bilangan rasional. Masih ingat bilangan rasional? Kelas SMP dulu. Contoh bilangan rasional yang paling mudah itu seperti 2/5, kemudian 1/2, 3/4, dan seterusnya. Nah, berarti rasional berarti dalam bentuknya berupa sebuah pecahan ya, bilangan pecahan gitu ya. Nah, di sini fungsi rasional itu memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya itu dapat kalian buka di LKS kalian, yaitu adalah fx sama dengan bx per gx ya di sana. Nah, ada syaratnya. Nah, syarat yang pertama yaitu gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Syarat yang kedua, gx bukan fungsi konstan. Nah, fungsi konstan itu seperti apa? Masih ingat misalkan Bu Indah punya fungsi yang seperti ini, namanya aja sudah konstan, berarti nilainya selalu tetap ya. Misalkan Ibu punya di sini 1. Nah, ini adalah namanya fungsi konstan. Y sama dengan 1. Ini contohnya fungsi konstan. Jadi Gx di sini atau penyebutnya, ini kan kita biasa sebut sebagai pembilang, ini penyebut. Penyebutnya tidak boleh berupa fungsi konstan atau fungsi yang bentuknya hanya angka-angka. Itu yang paling mudah untuk menghafal. Oke, berarti misalkan Ibu minta kalian untuk mencari atau mengidentifikasi mana di antara 3 ini yang merupakan contoh dan bukan contoh. Coba. Nah, di sini Ibu punya 2x-4 per 4x-8 plus 8. Kemudian ada gx yang sama dengan misalkan x per 4, x-2 per 4. Kemudian ada hx yang bentuknya mungkin apa ya, 5 per 5x min 2. Nah, mana di antara 3 ini yang merupakan fungsi rasional? Mana yang fungsi rasional? Nah, ingat tadi apa definisinya? Definisinya bx per gx ya. Nah, dari ketiga ini bentuknya semuanya sudah memenuhi kan ya, bx per gx. Nah, sekarang kita cek syaratnya kan tadi ada 2 tuh, gx nya tidak boleh 0. Nah, di sini kan bukan 0, ini juga bukan 0, ini juga bukan 0, berarti masih aman. Sekarang cek syarat kedua, gx bukan fungsi konstan. Nah, coba lihat apakah penyebutnya atau gx di sini, berarti gx-nya di sini kan 4x plus 8 merupakan fungsi konstan. Ternyata bukan fungsi konstan ya, berarti dia memenuhi definisi fungsi rasional, maka ini adalah contoh. Coba sekarang perhatikan yang ini. Apakah gx merupakan fungsi konstan? Nah, pembilangnya adalah 4 atau gx-nya itu adalah 4.
4 itu salah satu fungsi konstan. Maka ini bukan, karena ini fungsi konstan. Coba perhatikan yang hx. Ya, fokus kita ada di penyebut. Apakah penyebutnya ini fungsi konstan? Ternyata bukan. Bagaimana dengan pembilang? Nah, pembilangnya fungsi konstan, tapi di sini syaratnya tidak ada yang berkaitan dengan pembilang, hanya penyebut saja. Maka ini masih tetap fungsi konstan karena penyebutnya tidak nol dan Gx-nya fungsi konstan. Itu ya cara mengidentifikasi mana contoh dan bukan contoh dari fungsi rasional. Selanjutnya, kalau ngomongin fungsi rasional itu kaitan eratnya dengan asimtot. Asimtot, coba perhatikan. Kalau ibu identifikasi di sini asimtotnya itu yang ini. Nah, X sama dengan 4, dx sama dengan 4. Ini namanya asimtot tegak karena bentuknya tegak seperti ini. Ada dua tuh, asimtot datar dan tegak. Sedangkan yang datar itu kita lihat yang datar. Nah, ini ada di sini asimtot datarnya. Di Y sama dengan 0. Nah, ini di LKS kamu ya, ini ya. Grafik 1.3, grafik fungsi dari min 2 per X min 4. Di mana X-nya tidak sama dengan 4. Nah ya, biasanya kalau fungsi rasional itu selalu ada embel-embel ini nih. X tidak sama dengan 4. Dari mana sih Bu ini? Nah, ingat tadi syaratnya fungsi rasional kan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kan kita bisa nulis nih, penyebutnya kan X min 4. Berarti X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan 4. Gitu ya. Jadi X tidak sama dengan 4 itu berasal dari penyebutnya tadi, syarat dari fungsi rasional yang tidak sama dengan 0. Nah, jadi nanti kalau kalian ada soal yang kemudian ada embel-embelnya X tidak sama dengan 4, X tidak sama dengan 2. Tidak sama dengan itu simbolnya seperti ini. Tidak sama dengan dicoret gitu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke asimtot. Coba perhatikan, kira-kira apa nih asimtot? Ini namanya asimtot tegak, yang ini asimtot datar. Oke, pertanyaan pertama, apakah bentuknya suatu kurva? Enggak ya. Tapi bentuknya adalah grafik lurus atau garis lurus gitu kan. Bisa garisnya mendatar seperti ini atau garisnya tegak seperti ini. Nah, pertanyaan kedua, apakah kedua asimtot ini dilewati oleh grafik fungsi ini? F1, ini F1 ya, ini ya. Ada dua gini. Apakah dilewati? Nah, ternyata itu tidak. Ketika kita teruskan ini grafiknya, ini juga kita teruskan ke sana. Begitu pula yang ini dan yang ini. Ternyata semakin kita perpanjang, dia tidak akan pernah menyentuh atau menyeberangi asimtot tegak maupun asimtot datarnya. Jadi kalau perumpamaan kata yang biasa kita gunakan itu ada ghosting ya. Ini adalah garis ghosting. Ada cowok kalau mendekati perempuan nggak pernah nembak-nembak, hanya didekati aja, nggak pernah disentuh, nggak pernah dinyatakan cintanya. Nah, itu namanya ghosting kan? Hanya jadi ghosting aja. Nah, ini sama dengan ini asimtot, dia garis yang tidak pernah dilewati oleh grafik ini. Tidak pernah dilewati, tidak pernah menyentuh. Jadi hanya mendekati saja. Itu namanya asimtot. Nah, ada cara mencari asimtot datar dan asimtot tegak. Yang pertama kita fokus dulu ke asimtot tegak. Asimtot tegak selalu berbentuk X sama dengan
Nah, coba cari kaitan antara ini dan ini. Ada kaitannya kan? Yang ini sama dengan, yang ini tidak sama dengan. Tegak berarti Qx sama dengan 0. Qx tadi adalah fungsi penyebut. Sedangkan asimptot datar fokusnya adalah Y sama dengan. Selalu Y sama dengan. Nah, Y sama dengan apa? Y sama dengan koefisien X di penyebut. Pembilang dulu ini ya. Pembilang per koefisien X di penyebut. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau kita lihat fungsinya kan fx sama dengan min 2 per x min 4. Saya tulis di sini ya. Fx sama dengan f1 min 2 per x min 4. Nah, berarti kalau mau mencari asimptot datarnya, kita bisa cari dengan Y, tulis sini ya, sama dengan koefisien X di pembilang. Coba di pembilangan yang atas, apakah ada koefisien X-nya? Tidak ada ya, ini langsung min 2. Tidak ada X-X-nya kan, berarti sebenarnya ini akan sama dengan 0 kali X ini. Maka koefisien X di pembilang itu adalah 0. Sedangkan di penyebut kita lihat berarti di sini kan X-nya. Bilangan yang ada di depannya X adalah 1. Maka koefisien penyebutnya, koefisien X penyebutnya adalah 1. Dan Y sama dengan 0 per 1. 0 per 1 adalah 0. Cocokkan dengan ini tadi, asimptot datar. Nah, sekarang kita coba cari asimptot tegaknya. Di sini penyebutnya X min 4. Berarti kita bisa nulis X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Nah, sama ya. Dengan cara rumus yaitu yang ini. Dan ini. Kemudian kita samakan dengan grafiknya, ternyata sama hasilnya. Jadi dua ini yang harus kalian pegang. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mencari domain dan ring. Oke, sebelum ke situ coba kita belajar mencari asimptot di sini ya. Ini tadi kan merupakan fungsi rasional. Coba. Berarti asimptot datarnya apa? Asimptot datarnya berarti asimptot datar selalu Y sama dengan ya. Y sama dengan koefisien X di pembilang yaitu 2 per koefisien X di penyebut yaitu 4. Berarti nilainya adalah setengah. Maka asimptot datarnya adalah Y sama dengan setengah. Bacanya harus lengkap, Y sama dengan setengah. Sedangkan bagaimana dengan asimptot tegak? Asimptot tegak tadi X sama dengan kan ya. Fokusnya di penyebut. Penyebutnya kan di sini. Berarti 4x plus 8 sama dengan 0. Maka 4x sama dengan, berarti ini pindah ruas ke sana jadi negatif ya. Negatif 8. Maka x sama dengan min 8 per 4 atau min 2. Oleh karena itu asimptot tegaknya adalah X sama dengan min 2 dan asimptot datarnya adalah setengah. Oke, bagaimana dengan contoh yang ini? Berarti contoh yang HX asimptot datarnya adalah Y sama dengan, sama ya ini tadi, sama dengan contoh yang Bu Indah kasih tadi. Koefisien X di pembilangnya adalah 0 karena di sini 0x gitu kan. Gak ngaruh kan ya. Berarti 0 per koefisien penyebut di X-nya adalah 5. Berarti 0 per 5 sama dengan 0. Sedangkan asimptot tegak, kita lihat asimptot tegak berarti berkaitan dengan penyebut. Berarti penyebutnya adalah 5x min 2 sama dengan 0.
maka 5x sama dengan, ini pindah ke sana jadi positif, maka x sama dengan 2/5. Cukup mudah ya. Berarti ini aman, ini aman. Sekarang kita kembali ke mencari domain dan ring. Nah, ini masih ada kaitannya dengan asimtot tadi, asimtot datar dan asimtot tegak. Ingat, domain itu fokusnya di sumbu X, sedangkan ring fokusnya di sumbu Y gitu kan. Coba perhatikan. Kita fokus ke sumbu X dari grafik ini. Di X manakah yang tidak dilewati oleh grafik ini? Coba. Ini kan kalau kita teruskan kan bakalan seperti ini kan, gitu kan. Berarti X-nya di sini dilalui semua kan ya. Nah, ini pun juga seperti itu. Dilalui semuanya kecuali yang garis asimtotnya yang ini, X sama dengan 4 tadi. Karena tadi ingat asimtot tadi kan garis yang dilalui hanya didekati oleh fungsi kan, tidak pernah dilewati. Tidak pernah dilewati berarti tidak pernah tuh X sama dengan 4 tuh nggak ada nilainya di sini. Dia nggak punya Y. Oleh karena itu, kita bisa nulis domain dari F-nya dari sini itu adalah semua X yang bukan X sama dengan 4. Nah, atau yang ini ya. Semua X yang bukan sama dengan 4, di mana X-nya elemen R. Itu mencari domain. Jadi, ini itu akan sama aja dengan kita mencari syarat ya. Syarat dari fungsi rasional. Nah, itu domain. Bagaimana dengan ring? Kalau ring itu fokusnya ke sumbu Y. Coba perhatikan. Apakah semua Y di sini itu dilalui oleh grafik? Coba, ada nggak yang tidak? Apakah satu dilewati? Dilewati ya. Ini pasangannya di sini. Apakah min setengah dilewati? Ternyata ada juga ya. Apakah 0 dilewati? Coba dilihat, ternyata dia tidak dilewati oleh fungsi Y sama dengan 0 tadi kan merupakan asimtot datarnya kan. Nah, dia kan tidak pernah dilewati kan, hanya didekati oleh grafik saja. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa Y-nya atau ringnya itu adalah semua Y selain Y sama dengan 0. Dengan Y elemen R. Nah, jadi gampangannya itu di sini kalian bisa menghubungkan dengan asimtotnya, asimtot datar ya, tegak ya kalau ini ya. Kalau yang ini kita hubungkan dengan asimtot datar. Asimtot datarnya kan tadi Y sama dengan 0, maka ringnya itu Y yang bukan 0. Kalau ini tadi asimtot tegaknya X sama dengan 4, maka domainnya itu tidak sama dengan 4. Cukup mudah kan untuk mencari domain dan ring. Semoga bermanfaat videonya. Mungkin ini yang merupakan inti dari materi kita di fungsi rasional. Yang lainnya bisa kalian pelajari di LKS, di contoh soal seperti itu. Jadi cukup sekian dari penjelasan fungsi rasional ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.